Bab 5 pemulihan dan pelepasan. A. Pendahuluan 20 menit. A. Cerita pengalaman saat teduh saudara, berapa kali dalam seminggu dan berapa lama. Gua akhir-akhir ini full, hampir full, atau bisa dikatakan full lah buat saat teduh. Terus ya lama, nggak lama-lama, cuma 10 menit 5 menit atau 3 menit lah, cuman doa, habis doa baca firman gitu. Terus saling mendoakan ketaatan dalam melaksanakan saat teduh. Oke. B. Saling menceritakan satu kemenangan yang Tuhan berikan untuk saudara alami seminggu ini. Yang gua alami seminggu ini tuh gimana ya, pokoknya canggih dah. C. Saling memuji ayat hafalan 1.1 1.5, lihat halaman 46. 1.1 menerima Yesus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. 1.2 jaminan pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1.3 jaminan keselamatan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1.4 firman Tuhan. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. 1.5 firman Tuhan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-tetapanmu. Firmanmu tidak akan kelupakan. Mazmur 119 ayat 15-16. B. Penyembuhan batin 20 menit. Setelah seseorang diselamatkan, seringkali ia masih terbelenggu oleh luka-luka masa lalu atau kutukan kuasa kegelapan. Ya benar, kayak kita kadang-kadang masih kayak merasa nggak layak. Emang kita nggak layak sih, dilayakkan. Kayak apa ya, masih lihat masa lalu lah, belum move on sama dosa-dosa kita gitu. Untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan, kita perlu mengalami pemulihan dari masa lalu yang buruk. Emang kudu sih, kayak kita walaupun mungkinnya tipis-tipis aja, tapi itu perlu, kayak karena kita harus melangkah lebih maju daripada masa lalu kita gitu. Kita pun perlu mengalami kelepasan dari kutuk maupun kuasa gelap. Ya benar, kalau tadi kan gue udah sempat bilang kita harus melangkah maju dari masa lalu kita ya. Kalau di situ-situ terus kayak kalau bahasa Bang Tommy sih end up gitu, cuman terpuruk cuma di situ doang, cuman stuck doang di situ. Kalau dari Yesaya 61 ayat 1-4, pelayanan pemulihan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kesembuhan batin, 2 kelepasan dari kutuk, kuasa kegelapan dan belenggu dosa. Apa sih Yesaya 61 ayat 1-4? Kita buka yuk. Yesaya 61 ayat 1-4. Yesaya 61 ayat 1-4. Kabar selamat kepada Sion. 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4,
Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Kita lanjut. Saat datang kepada Tuhan, manusia banyak mengalami letih, lesu, bosan, berbeban berat, dendam, amarah, perasaan minder, perasaan tertolak maupun perasaan gagal. Itu banyak. Itu tadi kayak bilang disebutin, manusia itu banyak karena gimana ya? Karena tuh dosa yang menipu. Iblis tuh selalu menipu, jadi kita kayak gak masalah. Padahal Tuhan sangat welcome. Kalau kayak di karpet tuh sangat welcome home juga, karena Tuhan tuh pokoknya asik lah sama kita, walaupun itu dia Tuhan yang maha asik lah. Oleh karena itu kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menyiapkan perkara-perkara tersembunyi di hati kita. Nah, kadang-kadang ini kan kita kalau punya masalah maunya disimpan gitu sendiri, padahal kita ada punya teman Tuhan Yesus yang bisa buat kita tempat sharing, tempat ngobrol. Kadang-kadang kita lupa tuh kayak bisa keluar sendiri, kita yang bisa ngejalanin. Kita punya masalah jalan gitu sendiri pakai kekuatan kita, dan itu nggak salah. Kitanya aja ntar kalau kecewa nyalain Tuhan, aneh kan manusia. Nah, terus kita lanjut. Kita perlu mengalami kuasa nama Yesus untuk kesembuhan total atas luka-luka tersebut. Nah, memang caranya gitu doang sih, karena dia udah berkorban bagi kita, semuanya udah selesai. Ya gitu, semuanya udah bakal sembuh pada waktunya. Nggak pada waktunya sih, seketika itu juga bisa. Caranya mengakui dosa, jujur terbuka. Yakobus 5 ayat 16. Buka yuk. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kayak gitu udah tuh. Kayak kalau kita mau pengen punya kuasa, kita harus mengaku dulu. Harus pokoknya ngaku deh kalau ada pemulihan gitu, ada pengampunan dari Tuhan gitu. Terus mengampuni orang yang bersalah. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kalau kayak kita tuh caranya punya kesembuhan total tuh kita harus punya kasih dulu terhadap satu dan lain, karena Tuhan kita ini sebenarnya udah kasih, tapi kalau kita gak nerimanya kasihnya itu ya percuma, omong kosong doang gitu. Percaya akan Kristus Yesus, 1 Petrus 2 ayat 24. Ini keren sih. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh berdua kamu telah sembuh. Nah, tadi kan kita perlu mengalami. Nah, ini yang bikin mungkin kalau yang lagi sakit pasti jadi booster banget, jadi dorongan kita. Bukan vaksin aja booster, tapi omongan Tuhan juga menjadi booster buat kita itu. Terus lupakan luka batin, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, caranya kita melupakan luka batin, kita harus mikirin yang baik-baik itu, yang nggak bikin hati kita tersinggung, nggak bikin kayak negatif thinking lah, biasa dibilang orang-orang tuh. Harus positive vibe gitu, terus dan berpikir positif terhadap masa lalu serta masa depan itu kan. Minta agar Tuhan Yesus menyembuhkan luka-luka batin dalam hidup hati kita. Oke, apakah saudara punya pengalaman yang menyakitkan, kekecewaan atau luka dalam hati? Jelaskan. Luka dalam hati ya pernah, dan kejadiannya itu nggak luka sih, cuman kecewa aja, karena pas itu gue pas SMA masuk ke sekolah negeri, atau pas gue dari SMP ke ini maunya SMA, jadi tapi nggak masuk negeri dan masuknya SMK swasta, itu aja sih. Nggak kecewa, cuman gue nya aja males gitu dah gitu. Terus yang C, kelepasan dari kuasa gelap atau kutuk 20 menit. Kutuk berasal dari dosa Adam, Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dari debu tanah, akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan membuat sangat banyak. Banyak sakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuberikan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Jadi dosa itu dari Adam, karena kronologinya tuh yang kata Hawa makan buah, terus jadi tahu antara dosa dan Tuhan mengutuk dia, jadi kayak gitu, jadi berdosa gitu, janji Tuhan. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi,
menyeberangi sungai Yordan untuk menudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Padamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu akan dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Berkat sama dengan mentaati firman Tuhan. Kutuk tanda panah tidak mentaati firman Allah. Indikasinya adalah Ulangan 28, gangguan jiwa dan emosional, ayat 28, 39, 65. Penyakit menahun atau kambuhan yang bersifat turunan, ayat 21, 22, 27, 28, 59, 61. Kehancuran rumah tangga, permusuhan dalam keluarga, ayat 41. Kekurangan keuangan tersebut, ayat 17, 33, 39. Bisa dibaca nanti di rumah. Sering mengalami kecelakaan, ayat 29. Mandulan, keguguran kandungan yang berulang-ulang atau penyakit kewanitaan, ayat 18. Banyak kasus bunuh diri dan kematian yang tidak wajar maupun mati muda dalam keluarga, belenggu dosa, kebiasaan buruk, dosa tidak wajar, misalnya membunuh orang tua. Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara menjadi kutuk karena kita di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, semuanya sudah selesai karena Tuhan sendiri yang menebus dengan lunas bagi kita semua umat manusia. Karena itu supaya berkat-berkatnya turun atas kita. Nah, dia nggak mau berkatnya tertutup bagi kita dan menjadi kasih dan menjadi terkutuk bagi kita, gitu. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kutuk: praktik okultisme atau kuasa gelap, menyembah ilah palsu. Dosa menyembah patung dapat berdampak sampai keturunan ketiga dan keempat. Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga atau keempat dari orang yang membenci Aku. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi itu pokoknya kalau kayak main-main dukun lah ibaratnya. Kalau sekarang tuh kayak bakal nyampe ke keturunan kita. Jadi jangan hubungan dengan roh jahat, petenung, peramal, penyihir, pemantra, meminta petunjuk kepada arwah atau orang mati. Ulangan 18 ayat 9-12. Bertanung dan bernubuat, perikopnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah
kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari kehidupanmu. Dosa yang dilakukan berulang-ulang atau untuk memuaskan keinginan daging maupun seks di luar nikah di Yakobus 4 ayat 1-5. Yakobus 4 ayat 1-5. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa Allah. Hasan berkata, orang yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Itu teman-teman. Terus mencuri, memberi kesaksian palsu dan merampok hak Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8-9. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ucapan orang yang berotoritas, misal ayah, ibu, pendeta, dan lain-lain, dari diri sendiri melalui kata-kata. Matius 12 ayat 36-17. Sampai 37 kok balik lagi sih. Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita nggak boleh ngomong asal-asalan, nggak bisa ngata-ngatain temen, nggak bisa ini. Tapi gue masih belajar sih teman-teman. Cara menerima kepasan, bertobat dari segala pemberontakan dan dosa. Markus 1 ayat 15. Meminta pengampunan atas semua dosa yang telah dilakukan. Berarti tadi Markus 1 ayat 15 dibaca. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu udah dekat waktunya. Kita pengen buru-buru bertobat, dan bertobat itu harus dini mungkin, karena jadi orang kudus itu keren. Terus 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terus ayat yang kedua, bukan nomor yang kedua, ampuni orang yang pernah merugikan atau berbuat kesalahan kepada Anda. 3. Putuskan dan tolak segala hubungan dengan okultisme, mistik, atau kuasa gelap dalam bentuk apapun. 2 Korintus 14 ayat 17. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang percayalah bahwa Anda telah menerima kelepasan, hiduplah terus dalam berkat. Efesus 3 ayat 20. Yang ini penerapan 60 menit. Isi form pemulihan dan kelepasan. Hafalkan ayat hafalan 1-6. Lihat halaman 46. Akui dosa kepahitan, kekecewaan, dan
atau luka batin, dosa penyembahan berhala oleh diri sendiri maupun keluarga. Kemudian minta pengampunan Tuhan, ampuni orang yang menyakiti kita dan mendekati dia. Ampuni juga diri Anda sendiri, putuskan dan tolak kutukan, kekecewaan, dendam, hubungan dengan roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Minta pembimbing mendoakan satu persatu agar Tuhan menjamah hati dan seluruh hidup kita. Percayalah bahwa kita sudah bebas. Pegang janji firman Tuhan. Jangan percaya pada perasaan dan pikiran yang sering menduduh janji Allah. Oleh biru-birunya telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Jika Yesus memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Roh Allah lebih besar dari roh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Suara hati kita atau iblis masih belum sembuh, agak sembuh, kambuh lagi, setengah merdeka dari dosa, susah bebas, iblis terlalu kuat, dosa terlalu besar, kebiasaan terlalu kuat. Menurut firman Tuhan, telah sembuh berarti sudah benar-benar sembuh dan merdeka, tidak terikat lagi karena Allah lebih besar dari dosa kita, dari kuasa gelap, form kemudian dari perpasan. Ini gua sudah punya, gua udah isi. Terus referensi karena kutub Zakaria 5 ayat 4, Hagai 1 sampai 4. Hagai 1 ayat 4 sampai 6, tunduk pada Allah dan lawan iblis. Yakobus 4 ayat 7, Roma 4 ayat 6 sampai 8. Diampuni pelanggaran-pelanggaran kita, ditutupi dosa-dosa kita, kesalahan kita tidak diperhatikan lagi. Terima kasih, gua Albert Pangaribuan. Sekian dari saya. Cabut. Kesimpulan dari bab ini menurut gua, kita harus melepas dari segala masa lalu kita, nggak usah terikat lagi, karena juga ini butuh proses. Tahu gue emang butuh proses juga, tapi di dalam Tuhan kita bisa berproses dan prosesnya itu akan membuahkan hasil. Itu aja sih kesimpulan gue.